hati yang keras pun Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami duduk diam di kaki Tuhan. Belajar kami, ajarkanlah kami semua untuk tenang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. In the name of Jesus. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, shalom buat kita semua. Merry Christmas, Happy New Year's, ataupun selamat yang menjelang tahun baru buat kalian semua. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada ya. Terberkati lewat refresh dan reset ya Bapak Ibu Saudari, lalu saudara sebutkan kota dari mana saudara dan saya ada. Misalkan kalau saya terberkati setiap hari lewat refresh dan reset dari Depok, Jawa Barat. Nah itu contohnya ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, dari Kuala Lumpur, dari Singapura, dari Malaysia, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Jawa Timur, Nganjuk, dari Surabaya, dari Johor, ya, dari Cipondo, Tangerang. God bless you, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari, ya dari Sarawak, Malaysia, dari Malaysia cukup banyak juga ya, dari Kalideres. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sekali lagi buat kalian semua, Ibu Susan Moiju dari Singapura, ya Bu Kiko dari Malaysia juga, Tuhan Yesus memberkati ya. Bu Agnes Simba, buat kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang terberkati saudara bisa tulis seperti itu, Shalom. Pascal, Shalom ya, dimanapun kita berada. Good morning, ya Pak Ponco dari mana? Jawa Timur Nganjuk, ya teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Bu Sem Nalim, Bu Hani Tangsiho, semua kita dari Demak, God bless you, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, terima kasih buat komentarnya tentunya dalam setiap kehidupan kalian semua. Selamat Natal ya buat kita semua sekali lagi. Bapak Ibu Saudari dari Kuala Lumpur, Alis Daniel, God bless you. Dari Brastagi, Biring Gavi, God bless you ya. Dari Riau, God bless you. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi teman-teman semua biar kita tahu bahwa di channel Pastor Deso dari berbagai wilayah yang ada, ya baik di Indonesia, dari Bali, God bless you. Ya buat Ibu Liang Hani, ya dari berbagai wilayah, Bapak Ibu Saudari, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Papua, Ambon, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Malaysia, Singapura, Sarawak ya, dimanapun kita berada, bahkan ada juga dari beberapa negara yang lain yang pernah mengikuti. Ada dari Korea yang saya pernah ingat Bapak Ibu Saudari, dari Filipina, dari Nederland, dan dari manapun Bapak Ibu Saudari. Yang penting tahu aja bahasa Indonesia ya Bapak Ibu Saudari. Karena saya belum cukup fasih untuk berbahasa Inggris. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian semua yang punya kenalan teman-teman orang-orang Indonesia, baik di dalam negeri, baik juga di luar negeri, kalian bisa share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus dalam kehidupan kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menutup lembaran tahun ini dalam setiap hidup kita semua. Mungkin ada di antara kita yang akan duduk bersama pasangan, nanti melihat album foto, atau mungkin chat WA, yang mengingat perjalanan kita sepanjang 12 bulan yang lalu atau yang kita lalui dalam setiap hidup kita semua. Ada gambar senyuman ya di setiap destinasi impian kita semua. Tetapi mungkin juga ada screenshot percakapan yang mungkin menyakitkan dalam setiap kehidupan saudara. Ada memori reuni keluarga yang hangat, tetapi juga mungkin ada rekaman pertengkaran yang tak terlampiaskan dalam setiap kehidupan kita semua, kita simpan dalam hati. Tahun ini kita mungkin datang dengan harapan agar pernikahan ataupun hubungan kita, Bapak Ibu Saudari, makin memiliki gambaran yang sempurna dalam setiap kehidupan hubungan maupun pernikahan kita. Tetapi nyataannya saudari yang dikasihi Tuhan, yang kita dapatkan seringkali, saudari, adalah broken piece. Bukan picture yang perfect, bukan gambaran yang sempurna mengenai hubungan maupun Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, ya pernikahan.
tetapi merupakan kepingan-kepingan kecewa, kata-kata yang tidak tertahankan, ada janji yang terlupakan, dan ekspektasi yang tentunya bertabrakan dalam setiap kehidupan kita semua bersama pasangan. Saudara, sebelum kita memasuki tahun yang baru, tentunya dengan resolusi-resolusi yang baru, ataupun mungkin dengan revolusi baru, Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menghitung berapa kali kita gagal, tetapi untuk memahami satu kebenaran yang dapat mengubah segalanya dalam kehidupan kita semua. Bahwa pernikahan yang bertahan dan yang berbuah itu, saudari dikasih oleh Tuhan, bukan yang tanpa konflik. Bukan yang tanpa konflik, tetapi yang belajar menempatkan anugerah Allah di setiap ruang-ruang yang retak itu di tengah-tengah setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, jika pernikahan adalah sebuah perjalanan, maka tahun ini mungkin kita telah melewati berbagai medan dalam setiap kehidupan pernikahan-pernikahan kita. Ada jalan tol yang mulus saat semuanya berjalan baik, tetapi ada juga tikungan-tikungan yang tajam saat konflik yang tidak terduga tiba-tiba datang dalam setiap kehidupan keluarga kita. Ada jalan yang berlubang saat kelemahan kita semua terbuka dalam kehidupan saudara. Dan ada pula kemacetan yang panjang saat pertumbuhan terasa begitu lambat dalam kehidupan pernikahan-pernikahan kita semua. Sekarang di penghujung perjalanan tahun ini, saudara, kita sedang berhenti di rest area untuk evaluasi sejenak. Ketika kita melihat ke belakang, mudah sekali ya fokus kepada beberapa atau berapa banyak bensin yang terbuang dalam kehidupan kita semua. Berapa kali mungkin kita nyasar, berapa kali mungkin mesin kita nyaris mogok dalam perjalanan tahun 2025. Khususnya dalam konteks ya hubungan maupun keluarga. Tetapi hari ini Tuhan ingin kita melihat sesuatu yang lebih penting. Siapa yang duduk di kursi sebelah kita selama perjalanan ini. Dan bagaimana kita memperlakukan rekan perjalanan kita itu. Sebab kualitas perjalanan tahun depan tidak ditentukan oleh peta yang lebih baik atau mobil yang lebih baru, ya. Tetapi oleh kasih karunia yang kita praktekkan dalam setiap hubungan-hubungan kita. Hubungan-hubungan keluarga-keluarga kita semua. Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Untuk saudara dan saya belajar kebenaran ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita pernah bertengkar ya dalam setiap hidup kita semua dengan pasangan kita. Mungkin juga kita pernah bertengkar Bapak Ibu saudari dikasihi oleh Tuhan dengan pasangan di mobil karena salah satu atau keduanya ngotot tidak mau mendengarkan GPS. Suaminya sudah bilang, "Oh, aku udah hafal jalan. Pokoknya aku udah hafal jalan ini. Kamu diem aja," kata suaminya, saudari dikasihi oleh Tuhan. Padahal jelas-jelas menurut istrinya sudah tersesat. Ya Bapak Ibu saudari, yang bahkan ayam pun bertanya-tanya kenapa lewat sini. Lalu istrinya di sebelah terus membetulkan, "Jangan ke situ, belok ke situ, belok ke sini. Itu GPS tadi belok ke kiri." Tapi nanti suaminya jawab lagi, "Diam dulu kamu, saya lagi konsentrasi dalam membawa mobil." Saudara, lucunya seringkali dalam pernikahan kita punya GPS anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Firman-Nya berkata, saudara maafkanlah, kasihilah, bersabarlah. Tetapi kita mematikan suara GPS kasih karunia itu atau GPS anugerah itu. Kita lebih memilih mengandalkan GPS ego kita sendiri. Pokoknya saya yang benar sebagai suami. Enggak, saya yang benar sebagai istri. Saudara, enggak, pokoknya dia yang harus mengalah dulu. Dia yang harus minta maaf dulu. Dia yang harus mohon ampun dulu sama saya, baru nanti saya maafin. Udahlah, saya mah udah hafal karakter suami saya udah hafal karakter istri saya. Memang dia kalau ngomong gitu niatnya pasti menjatuhkan. Dia mau jatuhin saya tuh ngomongannya. Dan akhirnya saudari, kalau kita seperti itu dalam setiap kehidupan pernikahan kita tersesat dalam lingkaran konflik yang sama terus menerus dalam kehidupan keluarga kita. Kita masuk ke jalan buntu, ya. Jalan buntu, sakit hati. Terus kemudian kita malah marah-marah sama GPS anugerah yang kita sendiri padahal kita matikan itu dalam kehidupan kita.
Padahal seperti GPS yang butuh kita dengar dan taati untuk sampai ke tujuan. Anugerah pun butuh dipraktekkan dalam setiap kehidupan pernikahan maupun hubungan-hubungan kita. Dan saudara belajar benar-benar, ya, bukan hanya untuk diketahui tetapi dipraktekkan. Biarlah tahun baru nanti 2026, mari kita nyalakan kembali lagi GPS anugerah ini. Dan benar-benar kita mengikutinya. Meski kadang dia menyuruh kita berbelok ke arah yang tidak kita sukai. Mungkin ke arah pengampunan, mungkin ke arah kerendahan hati, mungkin ke arah memberi tanpa pamrih dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama belajar pada kesempatan saat hari ini, ya, mengenai grace dalam setiap hidup saudara. Mengenai grace dalam setiap pernikahanmu. Kasih karunia yang mengubahkan setiap hubunganmu. Sehingga saudara dan saya dapat belajar menerapkan dan memberi ruang bagi anugerah Tuhan dalam setiap konflik, ya, dalam setiap kelemahan. Dan tentunya saudara menghargai proses pertumbuhan dalam setiap kehidupan pernikahan. Hubungan saudara dengan suami atau istri saudara. Bapak Ibu, biarlah kasih karunia yang terus ada dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Pernikahan sekali lagi adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Itu gambaran yang mulia tentang Kristus dan jemaatnya. Efesus 5 ayat 31. Saudara, namun dalam ruang hidup sehari-hari, pernikahan justru sering menjadi panggung di mana keegoisan, ya, dinyatakan di situ. Di mana kekecewaan juga dinyatakan dialami oleh setiap suami maupun istri. Juga ada luka kita yang paling nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Kita terpapar oleh hal-hal itu dalam setiap pernikahan-pernikahan kita. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita datang membawa harapan akan kesempurnaan dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi justru kita bertemu dengan realitas ketidaksempurnaan. Baik dalam diri pasangan kita maupun di dalam diri kita sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di titik inilah kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar teknik komunikasi atau prinsip manajemen konflik di dalam setiap pernikahan saudara. Kita semua membutuhkan anugerah. Kita semua membutuhkan kasih karunia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, biarlah kuasa ilahinya tidak hanya memaafkan tetapi juga mengubah. Tidak hanya menutupi tetapi juga mentransformasi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang artinya saudara dapat diubah total. Saudara dapat memperbaiki penampilan. Manusia lahiriah saudara dimulai dari setiap hati yang menerima anugerah itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu saudara yang terkasih. Saudara, mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya saudara dan saya belajar, ya, pernikahan itu Bapak Ibu saudari yang penuh anugerah. Bukanlah pernikahan tanpa konflik. Tetapi pernikahan di mana setiap konflik, setiap kelemahan dan proses pertumbuhan itu diberi ruang untuk disentuh, untuk diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu saudari. Ada yang bertanya di kolom komentar, khotbah seminggu sekali ke gereja ngapain pagi-pagi woi, katanya gitu Bapak Ibu saudari. Siapa namanya? Jordi D katanya, ya saudari. Justru di channel Pastor Deso kita belajar menjadi gereja setiap hari. Gereja yang berjalan setiap hari, gereja bukan hanya seminggu sekali, woi gitu ya. Dikembalikan, gereja itu harusnya setiap hari. Kamu datang kepada Tuhan dalam setiap hidupmu, kamu bisa lewat gereja, bisa lewat hadirat Tuhan. Seharusnya gereja itu setiap hari. Ya Bapak Ibu saudari, kamu membuka atau membawa cerminan Kristus setiap hari dalam hidupmu. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau gereja, Bapak Ibu saudari hanya seminggu sekali, makanya banyak yang tertidur di gereja. Ya, tetapi saya mau mengajak kita semua justru kita belajar menjadi gereja yang terbuka setiap hari. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang stres di luar sana, ya, yang mengalami mental yang terganggu dalam setiap kehidupan mereka. Mereka dipulihkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu saudari. Jadi gereja bukan seminggu sekali, woi, dibalikin. Ya, gereja itu harusnya setiap hari. Kamu membawa damai Kristus, kasih Kristus. Bahkan penginjilan itu setiap hari. Ya saudari, di dalam gereja kan juga ada bukan hanya khotbah, penginjilan.
Dan di channel Pastor Deso setiap hari kita sama-sama mencari wajah Tuhan. Kita belajar menjadi gereja yang terbuka dalam setiap hidup saudara. Jadi kalau kamu hanya ke gereja setiap hari, makanya kalau kamu sekolah, coba ya maaf ya, setiap minggu. Sekali doang setiap minggu. Apa yang kamu dapat dalam sekolahmu setiap minggu? Kamu akan lulus. Lulus sih, tetapi mungkin 20 tahun lagi lulusnya. Sama kalau ke gereja juga demikian. Kalau kamu dapetin gereja seminggu sekali, saudara yang kasih Tuhan bukannya tidak berguna, itu bermanfaat tentunya dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi sekali lagi, gereja itu harusnya setiap hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara pribadi kamu berdoa dalam hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, kamu mendekatkan dirimu kepada Allah yang hidup setiap hari dalam kehidupanmu. Sehingga kamu sebagai manusia yang seolah-olah kamu merasa bisa dalam setiap hidupmu, kamu mengandalkan Tuhan, kamu benar-benar bergantung kepada Tuhan. Bukan mengandalkan setiap apa, egomu, ya bukan mengandalkan apalagi Bapak Ibu Saudara dari kekuatanmu sendiri dalam setiap hidup saudara. Mari kembali lagi, jadi biarlah si Jordi ini tahu kenapa setiap hari channel Pastor Deso ada ya di jam 7:30 pagi. Buat kalian yang terberkati, tentunya kalian bisa bergabung di channel ini. Tapi kalau kalian tidak terberkati, saudara cepat-cepatlah saudara ada di channel yang lain atau saudara buka channel sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya itu sedikit karena ada yang berkomentar tadi saya menyampaikan supaya kamu dapat memahami setiap ya Bapak Ibu Saudari kenapa kita perlu live setiap hari supaya Tuhan Yesus cepat datang. Ya Bapak Ibu Saudari, kenapa kita perlu menginjil setiap hari sampai ujung-ujung bumi? Supaya Tuhan Yesus cepat datang. Injil kerajaan Allah ini diberitakan sampai ujung-ujung bumi. Kita justru berdoa supaya setiap ujung-ujung Indonesia dimanapun itu saudari terkena wifi Bapak Ibu Saudari. Ya supaya ada wifi di wilayah mereka masing-masing. Ya kalau bisa gratis di seluruh Indonesia ini wifi itu Bapak Ibu Saudari. Ya dan kita bisa bersama-sama mendengar firman Tuhan, menginjil ke berbagai penjuru wilayah di Indonesia, di Malaysia, di Singapura atau dimanapun. Setuju Bapak Ibu Saudari? Jadi jangan kamu dan saya saudari mengkerdilkan pentingnya sekarang peranan penginjilan di dalam dunia media sosial maupun online. Penting sekali. Jangan mengkerdilkan hal itu. Ya, termasuk gereja offline online. Ya, gereja itu harus memakai segala sarana prasarana untuk memberitakan Injil Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya. Sama aja kayak dulu kan ojek online Bapak Ibu Saudari sama ojek pangkalan tuh ya. Bukannya berkolaborasi pada awal-awal Bapak Ibu Saudari malah bertengkar dulu kan. Tapi lama-kelamaan semua kita tahu. Ya biarlah kita semua dapat berkolaborasi. Toko online juga sama, toko offline. Semua dapat berkolaborasi. Dulu kita menjual barang sesuatu hanya di satu titik toko kita yang kita sewa. Ya Bapak Ibu Saudari di pinggir jalan dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa taruh ya toko kita di etalase online. Lalu kemudian ada orang yang membeli dari manapun, dia belum pernah ke toko kita, baru lihat lewat online. Dan dia bisa membeli, sama. Saudara penginjilan itu ketika mereka dengar lewat online, mereka bisa terberkati. Dan hati mereka bisa Tuhan jamah dan bisa diselamatkan. Mereka bisa menangis lewat setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Dulu waktu saya muda, saya pernah tuh mendengar ya, nonton di RCTI salah satunya pada saat itu. Setiap pagi 7:30 atau jam 8:30, 9 sebelum acara Dragon Ball tuh ya. Itu ada evangelis 2 orang. Dia seorang kakek-kakek tua atau bapak-bapak, Bapak Ibu Saudari dan sama saya lupa namanya. Kalau nggak salah Nadeak ya. Itu 2 setiap minggu mereka berkhotbah lewat televisi. Dan saya terberkati ya dalam hal itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi. Pernikahan yang penuh anugerah bukanlah pernikahan tanpa konflik. Tetapi pernikahan di mana setiap konflik, kelemahan, dan proses pertumbuhan itu diberi ruang untuk disentuh. Diubahkan oleh kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Kita selami 3 pilar, ya 3 pilar maksud saya. 3 pilar Alkitabiah yang membuat pernikahan kita menjadi graceful. Ya dipenuhi dengan kasih karunia, dipenuhi dengan anugerah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dilimpahi oleh anugerah di dalam setiap hubungan maupun pernikahan kita. Saudara, yang pertama dalam setiap kehidupan kita semua, pilar yang pertama,
Pilar yang pertama ini adalah kasih karunia yang memberi ruang untuk yang tidak sempurna. Ya, kita bisa menggunakan atau mengenakan kasih karunia atau kita mengalami kasih karunia yang akhirnya itu memberi ruang untuk setiap kita yang tidak sempurna. Saudara, anugerah itu adalah kemurahan yang tidak layak kita terima. Dalam perjanjian baru kata anugerah itu dalam bahasa Yunaninya charis. Saudara, itu selalu merujuk pada pemberian Tuhan yang cuma-cuma dalam setiap kehidupan kita semua. Pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita percaya di dalam setiap kehidupan kita semua ada pemberian atau anugerah yang cuma-cuma, yang diberikan bukan karena kelayakan si penerima, tetapi karena kebaikan si pemberi, yaitu Allah yang kita percayai. Saudara, di dalam pernikahan ini berarti kita mengasihi pasangan bukan karena dia layak atau dia sudah berubah dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus secara cuma-cuma dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya Bapak Ibu Saudari, mari ya kita mengenakan setiap anugerah ini dalam setiap kehidupan kita semua. Kita dimampukan untuk memberikan anugerah yang sama kepada setiap pasangan kita, saudara, karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus secara cuma-cuma. Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 itu menegaskan bahwa manusia itu diciptakan segambar ya dan serupa dengan Allah. Namun Kejadian 3 juga menggambarkan bagaimana gambar itu ternoda oleh dosa dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, setiap pasangan itu menikah dengan dua realitas. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia adalah pembawa gambar Allah atau bearer of God image. Ya, dia sebagai pembawa gambar Allah. Ini realitas pertama dalam setiap kehidupan pernikahan. Tetapi ingat baik-baik, realitas yang kedua, dia juga seorang pendosa yang terluka di dalam setiap kehidupannya. Saudara, setiap pasangan menikah ya akan memiliki dua realitas ini. Apakah dia adalah pembawa gambar Allah atau dia, Bapak Ibu Saudari, pembawa sifat-sifat dosa itu, di mana dosa itu yang melukai dalam setiap kehidupannya. Dan anugerah sekali lagi memampukan kita untuk terus melihat dan menghormati imago Dei, ya, gambar dan rupa Allah itu dalam diri pasangan-pasangan kita semua. Ada gambar Allah dalam diri pasangan kita, dalam diri suami kita, dalam diri istri kita. Saudara, kita menghormati mereka karena ada imago Dei Allah. Ya, ada gambar Allah dalam setiap kehidupan pasangan kita. Amin, Bapak Ibu Saudari. Sekaligus saudari yang kasih oleh Tuhan, kita belajar bersabar dalam kehidupan kita semua. Ketika saudara menerima anugerah, saudara tahu saudara sedang melihat dan menghormati imago Dei Allah dalam diri pasangan saudara. Ketika saudara menerima anugerah, saudara juga belajar bersabar dalam setiap kehidupan pernikahan saudara. Dan ketika kita menerima anugerah, saudara tahu kita boleh terus belajar juga mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita belajar mengampuni sampai berapa kali? Sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Ya, sekarang kan ada tuh pernikahan yang lagi viral, yang istrinya Bapak Ibu Saudari sedang menggugat ya cerai karena suaminya selingkuh. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, itu lagi viral. Ya kalau saya sebutkan orangnya kalian pasti tahu lah ya, Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupannya. Saudara, sampai istrinya nggak tahan akhirnya, dan akhirnya istrinya memilih untuk bercerai. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, kenapa demikian? Ya inilah sifat manusia, akibat daripada dosa dalam setiap kehidupannya. Dan saudara akan dimampukan ya mengampuni pasangan saudara kalau saudara menerima anugerah daripada Allah. Kalau tidak ya seperti itu. Ya, kita akan merasa tidak sanggup ya dalam setiap kehidupan kita semua, karena kita merasa pasangan kita tidak berubah, ya, selingkuh dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Abraham dan Sarai di dalam Kejadian pasal 2, pasal 16, pasal 21, mereka adalah pasangan dengan janji Allah yang besar dalam setiap kehidupan mereka.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi juga ada kelemahan yang nyata di dalam setiap kehidupan pasangan itu. Ada ketakutan, ada ketidaksabaran, ada manipulasi dalam setiap hidup mereka. Sarah memberi Hagar kepada Abraham karena nggak sabar. Dia pengen punya keturunan, dia nggak pengen malu Bapak Ibu Saudara dari dalam setiap kehidupannya. Akhirnya Sarah mengizinkan untuk Abraham, ya suamiku kau kawin lagi lah sama Abraham. Sama Hagar maksud saya. Suamiku kau kawin lagi sama Hagar. Ya, kalau suami digituin Bapak Ibu Saudari, ya namanya jiwa lelaki ya seperti itu. Akhirnya dia menikah. Ya Bapak Ibu Saudari dengan Hagar. Abraham pasif saja dan dia setuju dengan apa yang disarankan oleh Sarah istrinya. Saudara, di dalam setiap kehidupan pernikahan mungkin ada konflik, ada sakit hati, ada ketidakadilan terjadi. Namun ingatlah, Allah tidak membatalkan perjanjiannya. Maka dalam proses yang panjang itu, dalam setiap pernikahan-pernikahan kita semua, Bapak Ibu Saudari, Allah mengubah nama mereka. Ya, Abram yang tadinya Abraham, Bapak Ibu Saudari menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Saudara, Allah mengubah nama mereka menjadi simbol identitas yang baru. Itu menggenapi janji Allah dan memulihkan hubungan mereka di dalam setiap kehidupan Abraham maupun Sarah. Dan Allah bekerja melalui dan di tengah-tengah ketidaksempurnaan mereka oleh anugerahnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Oleh karena anugerahnya. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil daripada bagian yang pertama, kasih karunia itu sekali lagi memberi ruang untuk yang tidak sempurna. Saudara, kalau saudara menikah terus kemudian saudara pikir pasangan saudara itu sempurna, saudara salah besar. Kita menikah bukan untuk menemukan pasangan yang sempurna dalam setiap hidup kita semua. Tetapi kita menikah untuk memberikan Bapak Ibu Saudari atau memberikan atau menemukan pertumbuhan. Bukan yang sempurna, tetapi mengenai pertumbuhan. Kita sama-sama belajar bertumbuh dalam setiap kehidupan iman kita semua di dalam anugerah Allah. Saudara yang terkasih, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dari bagian yang pertama adalah anugerah itu mengubah standar kesempurnaan menjadi pertumbuhan. Yang tadinya kita menikah untuk kesempurnaan, kita melihat diri pasangan kita itu sempurna, bagai malaikat, bagai pangeran, bagai apalagi Bapak Ibu Saudari putri-putri raja. Tetapi Bapak Ibu Saudari, anugerah itu mengubah standar dari kesempurnaan menjadi pertumbuhan. Jadi pernikahan itu Bapak Ibu Saudari bukan proyek untuk kita atau bukan tugas kita memperbaiki pasangan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, pernikahan adalah taman grace to grow. Taman kasih karunia untuk kita bertumbuh. Grace to grow. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar supaya saudara diingatkan. Grace to grow. Itulah pernikahan. Itu adalah taman kita semua untuk bertumbuh. Di dalam kasih karunia. Di mana kita memberi ruang bagi proses Tuhan dalam diri masing-masing. Dalam diri masing-masing kita, dalam diri pasangan kita, kita memberi ruang supaya agar ada pertumbuhan, ada proses Tuhan dalam setiap diri kita masing-masing. Maka yang pertama pemaknaan tadi, anugerah itu mengubah standar dari kesempurnaan menjadi pertumbuhan. Amin Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Belajar. Saya juga belajar Bapak Ibu Saudari dalam setiap pernikahan. Saya sudah hampir berapa tahun ya menikah ya. Sudah hampir 15 tahun Bapak Ibu Saudari. Ya walaupun saya seorang hamba Tuhan, tetapi saya juga tahu bagaimana sulitnya untuk apa Bapak Ibu Saudari. Mengklopkan di dalam hubungan suami dan istri. Sulitnya Bapak Ibu Saudari bukan main. Ya, kita punya tujuan yang sama. Misalkan tujuannya mau ke kota A. Tetapi dia mau jalan ke kanan dulu. Saya mau jalan ke kiri. Atau saya mau langsung lurus biar sampai tujuan. Dia maunya berkelok-kelok begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi tujuannya sama. Kita jalan ke kota A. Ya, tetapi mungkin cara kita berbeda. Dalam menyelesaikan atau memaknai satu kisah. Ataupun peristiwa dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, nanti walaupun tujuan sama caranya berbeda. Bertengkar, berantem dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, maka ayo. Jadikanlah anugerah. Sebagai apa Bapak Ibu Saudari, kekuatan kita dalam pernikahan, anugerah Allah. Sehingga itu mengubah standar, wah istri saya harus sempurna, suami saya harus sempurna. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara gak akan menemukan kesempurnaan dalam diri manusia.
Saudara mau nikah berapa kali pun, saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, secantik apapun pasanganmu, ya, seganteng apapun pasanganmu, Bapak Ibu Saudari, itu juga adalah ruang ketidaksempurnaan manusia, ya. Dan saudara ingatlah, anugerah itu mengubah standar kesempurnaan menjadi pertumbuhan. Jadikanlah pernikahan saudara sebagai taman grace to grow. Taman kasih karunia untuk bertumbuh dalam setiap hidup saudara. Pemaknaan yang kedua, saudara, anugerah itu memisahkan dosa dari orangnya. Ingat baik-baik, anugerah itu memisahkan dosa dari orangnya. Kita bisa tegas menolak sikap egois, ya, suami kita, istri kita, ya, dosanya mereka, dosanya pasangan kita itu. Tetapi anugerah itu memampukan kita untuk terus dapat mengasihi pasangan kita, menghargai pribadinya sebagai gambar Allah, ya. Kita tegas menolak sikap egoisnya Bapak Ibu Saudari. Ketika dia begini dan begitu melakukan dosa, ya kita bisa tegas menolak sikap egoisnya. Kita bisa memisahkan antara dosanya dia dengan orangnya. Ya, kita harus bisa memisahkan itu. Dan anugerah itu memampukan kita dapat memisahkan dosa dan orangnya. Dan saudara tetap bisa mengasihi orangnya, walaupun dia masih melakukan setiap perbuatan dosa. Itu yang seringkali Tuhan Yesus ajarkan Bapak Ibu Saudari. Dia mengasihi pendosa-pendosa. Bukan mengasihi dosanya, tapi mengasihi orangnya, mengasihi jiwanya dalam setiap kehidupan kita semua. Dan anugerah itu memampukan kita untuk terus mengasihi pasangan kita, menghargai pribadinya sebagai gambar Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini pemaknaan yang kedua dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi mari saudara dapat mengaplikasikan. Gantilah kalimat, aduh kamu nih selalu begini, dasar nih kamu ini begini, memang kamu gak pernah berubah, kamu. Ya saudara, kalau kita menggunakan kamu itu menyerang pribadi pasangan kita. Mendingan saudara ganti kalimat itu dengan, saya ini merasa sakit, saya ini merasa kecewa ketika ada perilaku yang seperti ini dalam setiap kehidupan kita. Bisakah kita cari solusi bersama-sama? Jadi saudara sedang memisahkan antara perilaku dari pribadi dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara harus tahu dalam setiap kehidupan, aduh kamu nih, kalau saudara ngomongnya kamu terus gitu ya, kamu nih memang begitu gak pernah berubah. Nanti dia bisa sakit hati karena kita menyerang pribadinya. Tapi ganti Bapak Ibu Saudari. Ya, saya ini merasa sakit, saya merasa kecewa ketika ada omongan-omongan kita yang seperti itu dan lain sebagainya. Bisakah kita cari solusi supaya gak ada ngomongan begitu lagi nanti ke depannya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ayo kita perlu belajar juga dalam mengkomunikasikan ini dengan baik. Dan buatlah grace ritual dalam kehidupan saudara. Setiap kali salah satu ya pasangan kita pulang kerja, sambut mereka dengan pelukan. Sambut dengan pelukan entah 10 detik, entah 12 detik, 15 detik tanpa kita berbicara, sambut memeluk. Bapak Ibu Saudari. Saudara, ritual-ritual kecil ini mengingatkan kita semua. Di luar segala kesalahan hari ini, kamu adalah orang-orang yang dikasihi dan diterima di rumah ini. Walaupun di luar dengan segala hal-hal kelemahan, kelelahannya, kecapeannya, mungkin juga ada kekeliruannya di luar. Tetapi ketika kita belajar memeluk pasangan kita, saudara, kita sedang mau mengatakan, kamu di rumah ini dikasihi, kamu di rumah ini diterima dalam setiap kehidupan keluarga ini. Buatlah grace ritual ini, ritual kasih karunia ya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian saudara juga bisa merayakan setiap kemajuan-kemajuan kecil. Saudara bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan ini. Rayakan kemajuan kecil. Ucapkan terima kasih ya. Hari ini kamu sudah mendengar cerita saya ya Pak, ya Ma. Saudara, itu sangat berarti buat pasanganmu. Terima kasih ya Pak, sudah bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Terima kasih buat perjuanganmu. Terima kasih ya Ma, sudah menjaga anak-anak. Terima kasih kamu sudah mengasihi anak-anakku. Kamu sudah mengasihi seluruh rumah ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Ya, atau saudara-saudara mendengarkan cerita istrimu. Kan saya sudah bilang ya, pernah beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Istri itu pengen didengar Bapak Ibu Saudara. Hanya pengen didengar. Mungkin saudara ketika dia cerita, saudara cuma jawab, oh iya. Terus. Oh, iya. Kita cuma ngomong gitu. Terus. Udah setengah jam Bapak Ibu Saudara, dia ngomong, terus dia cerita terus ya. Oh, iya. Terus.
Itu Bapak Ibu Saudari. Ya, istri itu hanya rindu didengar. Dan ketika suami kita bisa mendengar, Bapak Ibu Saudari, ucapkan terima kasih. Saudara, itu sangat berarti dalam setiap kehidupan istrimu. Juga suami, terima kasih ya, kamu sudah berjuang di tengah-tengah keluarga kita, terima kasih. Kamu sudah menjadi suami yang rajin, bertanggung jawab. Ya, saudari, rayakan. Ya, setiap kemajuan-kemajuan kecil di dalam setiap keluarga-keluargamu. Fokuslah kepada 1% pertumbuhan daripada 99% kepada ketidaksempurnaan pasanganmu. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Ayo, ini yang pertama. Supaya saudara diingatkan kasih karunia itu memberi ruang untuk yang tidak sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, dalam tema kasih karunia yang mengubahkan hubungan, ya, di dalam setiap kehidupan pernikahan saudara. Yang kedua, kita belajar, ya, selain kita memberikan kasih karunia atau menggunakan kasih karunia sehingga itu memberi ruang untuk yang tidak sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, pelajarilah baik-baik bahwa kasih karunia itu melawan pembukuan dosa dan mengubah konflik menjadi jembatan. Mengubah konflik jadi jembatan. Ya, kasih karunia melawan pembukuan dosa. Maksudnya apa? Nih nanti kita pelajari. Saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat yang kelima, saya bacakan ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seringkali dalam pernikahan kita, Bapak Ibu Saudari, kita mencatat setiap kelemahan-kelemahan pasangan kita. Kita mencatat setiap kekurangan-kekurangan pasangan kita. Dan akhirnya kita buat jadi satu buku. Kita bikin pembukuan dalam kehidupan kita terhadap kesalahan-kesalahan diri daripada setiap pasangan-pasangan kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saudara, ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima, ingat baik-baik, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kasih itu tidak menyimpan kesalahan pasanganmu. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Jadi ada istilah yang lebih kuat dalam bahasa Yunaninya, saudari yang kasih Tuhan, tidak menyimpan kesalahan itu. Ya, logizomai, yang adalah, saudara, istilah akuntansi yang berarti mencatat, menghitung dalam buku besar. Jadi kasih yang berakar pada anugerah, dia menolak Bapak Ibu Saudari untuk mencatat, menghitung kesalahan pasangan saudara dan saya. Ya, kalau saudara bersandar kepada anugerah Allah, saudara akan menolak untuk membuat pembukuan tadi. Buku besar mengenai kesalahan-kesalahan pasanganmu. Saudara, ini berkebalikan tentunya. Ya, dengan mentalitas, nanti saya juga ungkit di dalam setiap hidup saudara. Belajarlah dari model pengampunan Kristus dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ya, kita buka sama-sama. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, inilah model pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi Kolose 2 ayat 13 sampai 14 mengatakan Tuhan itu menghapus surat hutang kita dan memakukannya di kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi kalian yang telah menjalani hubungan, ya, dalam setiap pernikahan maupun hubungan, saudara, anugerah di dalam pernikahan berarti kita oleh kekuatan roh memindahkan hutang sakit hati kita, memindahkan kekecewaan kita, memindahkan kesalahan pasangan kita ke dalam rekening anugerah yang sudah lunas, yang sudah dibayar, Bapak Ibu Saudari, oleh Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, memindahkan hutang sakit hati itu, hutang kekecewaan itu, hutang kesalahan pasangan kita itu ke dalam rekening anugerah yang sudah lunas dibayar oleh Kristus. Saudara, kita belajar membebaskan pasangan kita dari hutangnya kepada kita. Kalau kamu jadi istri, harusnya begini sama aku. Kalau kamu menjadi suami, harusnya begini sama aku. Saudara, kita membebaskan pasangan kita
dari hutangnya kepada kita. Dan kita memindahkannya Bapak Ibu Saudari ke dalam rekening anugerah yang sudah dibayar lunas oleh Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita belajar di dalam kitab Hosea, Bapak Ibu Saudari dalam Hosea pasal yang ketiga, saudara, ini adalah gambaran profetik yang paling ekstrim tentang pernikahan. Ya, di mana pernikahan itu diterima dengan sepenuhnya oleh anugerah Allah. Saudara, Gomer itu berulang kali tidak setia, walaupun itu penggambaran ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi di sana kan Gomer itu berulang kali tidak setia karena dosa. Tetapi perintah Tuhan kepada Hosea, saudara, bukan membuat buku dosa terhadap Gomer dalam setiap kehidupannya. Ya, saudara kasih lihat Tuhan. Tuhan tidak membuat seperti itu di dalam setiap kehidupan Hosea untuk mencatat setiap dosa-dosa Gomer. Melainkan Bapak Ibu Saudari, Tuhan bilang kepada Hosea, melainkan pergilah lagi, cintailah dia. Wah, Bapak Ibu Saudari, ini luar biasa. Pergilah lagi, cintailah dia. Saudara, anugerah di sini adalah tindakan yang disengaja. Ada pengorbanan di sana yang tentunya bertujuan memulihkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, konflik dan pengkhianatan terbesar di dalam setiap pernikahan kita maupun hubungan-hubungan kita itu sebenarnya justru menjadi jembatan bagi pernyataan kasih yang paling dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, anugerah itu pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua ini Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil, anugerah itu mengubah tujuan konflik kita. Ya, biasanya kalau pasangan dalam pernikahan, kalau konflik itu, saudara, dia nggak mau kalah. Ya, saya juga begitu, kadang saya juga nggak mau kalah. Istri saya juga sama, kadang dia nggak mau kalah. Sebagian besar pernikahan seperti itu. Ya, kalau ada konflik, ya istri nggak mau kalah, terus ngomong. Suami juga nggak mau kalah, terus ngomong. Saudara, anugerah itu mengubah tujuan konflik. Dari memenangkan argumen atau membuktikan, pokoknya saya yang benar, kamu yang salah. Saya yang benar, nih loh. Dalil-dalilnya seperti ini nih, alasannya kenapa saya benar. Wah, pokoknya kita pinter banget Bapak Ibu Saudari, membela argumen kita semua. Saudara, anugerah itu mengubah tujuan konflik. Dari memenangkan argumen atau membuktikan saya benar, itu menjadi memulihkan hubungan dan memahami pasangan lebih dalam. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo, anugerah itu mengubah tujuan daripada konflik. Supaya saudara tahu di tengah-tengah konflik Tuhan merindukan supaya setiap hubungan itu dipulihkan. Dan saudara memahami pasangan saudara lebih dalam. Jadi ternyata selama ini ya, oh kayak gitu ya kerinduan kamu. Ternyata selama ini ya saudara-saudari, oh itu menjadi kerinduan istrimu, kerinduan suamimu. Saudara bisa mengenal lebih dalam setiap kehidupannya. Ya, sayangnya di dalam setiap pernikahan ketika mereka sudah bertahun-tahun menikah, sayangnya orang itu berhenti untuk mengeksplor, mencintai pasangannya lebih dalam lagi. Itu masalahnya. Banyak orang yang berhenti, udah malas, udah capek, udah gak mau mengeksplor lagi, mencintai pasangannya dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Ya, jadi ini yang pertama. Saudara, yang kedua, pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian kedua, selain anugerah itu mengubah tujuan konflik dalam setiap hidup saudara, anugerah itu juga memberikan Bapak Ibu Saudari time gap. Ya, anugerah itu memberikan jeda waktu antara luka dan reaksi. Saudara, itu adalah jeda untuk bertanya, bagaimana kasih karunia merespon ini. Ya, bukan langsung menyerang balik setiap kehidupan pasangan kita. Ya, jadi ketika saudara memiliki anugerah Tuhan, saudara juga ada jeda waktu. Jangan terlalu terburu-buru merespon setiap masalah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya mungkin saudara mendengar pasanganmu begini di luar sana. Saudara mendengar ada sifat yang jelek dalam diri pasanganmu dan lain sebagainya. Saudara berikan jeda. Jangan langsung, pokoknya kita cerai, pokoknya kita cerai, pokoknya kita cerai. Itu ya Bapak Ibu Saudara, lu cerai nikah lagi sama saja. You juga akan ketemu pasangan yang tidak sempurna. Atau manusia yang tidak sempurna. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi berikan jeda. Kalau dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita ketemu pasangan yang melukai dalam setiap hidup kita semua, ya sudah saudara berpisah untuk sementara waktu, bukan bercerai loh. Ya, yang satu di rumah mana,
yang satu di rumah yang mana. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Berikan waktu untuk berpisah dulu. Ya bukan untuk bercerai. Tetapi untuk memulihkan jiwa, hati, ya baik suami, baik istri. Ya sehingga di dalam setiap kesendirian itu mereka menyadari, oh iya ya, aku nih membutuhkan anugerah Tuhan. Aku mengasihi suamiku, aku mengasihi istriku. Memang aku tidak bisa hidup tanpa dia. Harusnya begitu. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika saudara memahami anugerah itu sekali lagi ya, ini mengubah tujuan konflik dan memberi Bapak Ibu Saudari time gap atau jeda waktu. Ya bukan saudara langsung serang balik. Ya pokoknya kamu sudah selingkuh, aku juga selingkuh. Pokoknya kamu sudah begitu, aku juga akan begini. Ya saudara no seperti itu. Kalau seperti itu tidak akan habis-habis dalam setiap kehidupan ya pernikahan saudara. Saudara akan saling melukai. Yang paling terluka tentunya adalah anak-anakmu nanti. Yang paling terluka adalah mereka. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari saudara kalian belajar menjadi orang tua, suami, istri yang dapat mengasihi pasangan saudara dengan anugerah yang berasal daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang memahami katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi inilah yang kedua saudara diingatkan dalam setiap kehidupan saudara. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia adalah kuasa untuk menjadi yang baru bagi pasangan saudara. Kasih karunia adalah kuasa untuk menjadi pribadi yang baru bagi setiap pasanganmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah adalah kuasa yang mengubah atau transformative power dalam kehidupan kita semua. Kasih karunia bukan hanya pengampunan yang pasif, tetapi dia mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan hidup bijaksana. Ya kalau saudara sudah diampuni sama pasanganmu, tinggalkan kefasikanmu. Tinggalkan dosa-dosamu. Jangan begitu lagi, begitu lagi. Ya makanya istrimu gak betah dalam setiap kehidupanmu. Ya saudara dikasihi oleh Tuhan, karena ketika dia sudah mengampuni, kamu begitu lagi. Ya suami juga begitu, udah dilepaskan pengampunan istrinya, tapi istrinya begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Ya saudara ingat baik-baik, anugerah itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Untuk meninggalkan manusia lama, kesombongan-kesombongan dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan dosa-dosa dalam hidup saudara. Anugerah itu mendidik kita meninggalkan sifat-sifat itu. Dan kita beroleh atau belajar memiliki hidup yang bijaksana. Hidup yang bijaksana itu saudara bergantung kepada Allah dalam setiap hidup saudara. Jadi dalam konteks pernikahan, Bapak Ibu, anugerah adalah kekuatan supernatural untuk memampukan kita menjadi agen perubahan positif bagi pasangan kita semua. Amin. Dengan apa? Dengan menjadi seperti Kristus bagi mereka dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika dilukai, kita belajar mengampuni. Ketika disakiti, Tuhan dia tidak tahu apa yang dia perbuat, ampunilah dia ya Tuhan. Seperti itu. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, ketika kita berubah dalam setiap kehidupan kita menyikapi setiap masalah-masalah itu, maka anugerah itu memampukan setiap kehidupan keluarga kita pun diubah oleh karena Tuhan. Saudara, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Perintah-perintah seperti saling menanggung dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, saling mengampuni dalam Kolose pasal 3 ayat 13, saling menerima dalam Roma 15 ayat yang ketujuh. Saudara, itu berakar pada pengalaman kita akan anugerah Kristus. Kita akan dimampukan untuk saling menanggung, kita akan dimampukan untuk saling mengampuni, saling menerima kelebihan kelemahan pasangan kita. Saudara, itu justru berakar pada pengalaman kita akan anugerah daripada Kristus. Ya, makanya saudara tahu kenapa sebagai orang-orang Kristen kita dimampukan menjalani pernikahan kita karena oleh anugerah. Amin. Dan anugerah itu saudari adalah pengalaman yang kita temukan di dalam Kristus. Maka kita mewajari kalau ada orang Bapak Ibu Saudari di luar sana ketika mereka terluka, mereka tidak bisa memaafkan, mengampuni dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu Saudari, kenapa? Karena mereka tidak bersandar kepada anugerah Kristus. Makanya mari kita bersama-sama menjadi orang-orang Kristen yang memiliki pernikahan-pernikahan ini. Kita belajar menyandarkan rumah tangga kita kepada setiap pengalaman kita akan anugerah Kristus. Ya, Roma 15 ayat yang ketujuh, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu. Demikian juga kita belajar menerima pasangan kita
di dalam setiap kelebihan dan kelemahan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo kita belajar di dalam setiap pernikahan-pernikahan kita, ya, supaya kita menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi hati Kristus yang penuh anugerah bagi pasangan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Pak Pendeta, sampai berapa kali aku harus mengampuni istriku? Tidak terbatas. Pak Pendeta, tapi dia begitu, suamiku begini. Ampuni. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau memang saudara butuh jeda waktu, saudara berpisah dulu untuk berapa waktu lamanya. 1 minggu kah? 2 minggu kah? 1 bulan kah? Ya, merefleksikan kembali, suami juga merefleksikan kembali, istri juga sama merefleksikan kembali. Setelah itu saudari belajarlah untuk kembali saling mengampuni, mengasihi, menerima kelebihan. Ya pasangan saudara, kelemahannya juga. Dan kita menjadi tangan Kristus, kaki Kristus, hati Kristus yang penuh anugerah bagi pasangan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Kita belajar dari tokoh yang bernama Priska, ya, atau Priscilla dan Aquila di dalam Kisah Para Rasul 18. Saudara, mereka digambarkan ya sebagai rekan kerja, pasangan sebagai rekan kerja, sama-sama rekan penderita, mempertaruhkan hidup keluarga mereka, nyawa mereka bagi Paulus pada saat itu, ya, sebagai hamba Tuhan. Saudara, juga mereka adalah mentor ya dari Apolos dalam setiap kehidupan Aquila maupun Priscilla. Saudaraku yang terkasih, pernikahan mereka adalah kemitraan di dalam anugerah. Mereka tidak saling menghabiskan energi dalam hidup mereka, tetapi justru mereka menjadi saluran anugerah. Mereka menjadi kekuatan bagi setiap pelayanan Paulus, bahkan bagi orang-orang lain yang datang dalam setiap hidup mereka saat itu. Dan juga bagi pertumbuhan iman satu sama lain dalam kehidupan Priscilla maupun Aquila. Saudara, anugerah itu mengubah fokus mereka. Dari yang tadinya hanya fokus di dalam, kemudian mereka mulai fokus kepada yang di luar. Ya, mereka mendukung pelayanan Paulus, mereka mendukung Apolos mengajarkan. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi mentor buat Apolos dan keluarga mereka menjadi berkat di luar. Karena banyak orang-orang Kristen fokusnya hanya keluarga mereka tok, keluarga mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Orang di luar Kristen juga sama. Mereka juga memikirkan keluarga mereka sendiri, perut mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara. Justru kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita sudah memulai untuk melayani keluarga kita. Tetapi jangan lupakan untuk melayani keluarga-keluarga di luar sana yang membutuhkan kasih Kristus. Saudara, ya, jadi pada bagian yang ketiga kita diingatkan kasih karunia adalah kuasa untuk menjadi yang baru bagi setiap pasangan saudara. Pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga kita bisa ambil, anugerah itu memampukan kita untuk memberkati saat saudara diancam, saat saudara terluka. Anugerah itu memampukan kita untuk tetap memberkati. Daripada saudara meledak-ledak dalam setiap hidupmu, daripada saudara membalas, kita bisa mendoakan, kita bisa melayani, kita bisa mengucapkan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan kehidupan, daripada kita hanya sekedar saling balas-membalas. Ya kan, suami istri begitu kalau lagi berantem, ya pokoknya balas-membalas saja. Ya padahal kata-katanya itu gak ada arti, gak ada makna. Dasar lo kamu begini, dasar lo kamu, dasar lo. Main balas-balasan aja Bapak Ibu Saudara. Jadi daripada saudara seperti itu, saudara, ayo, anugerah di dalam Kristus memampukan kita untuk bless, untuk memberkati. Saat kita diancam, saat kita lagi mau merasa emosi kita sedang mau meledak, Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar memberkati dengan mendoakan. Kita belajar memberkati dengan melayani dan mengucapkan kata-kata kehidupan dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi anugerah memampukan kita untuk memberkati. Dan yang kedua, pemaknaan yang kedua pada bagian yang ketiga, anugerah menjadikan pernikahan kita, Bapak Ibu Saudari, sebagai base camp untuk misi. Ya, base camp untuk misi. Anugerah menjadikan pernikahan kita sebagai base camp. Anugerah menjadikan hubungan-hubungan kita sebagai base camp untuk misi. Sama seperti Priscilla dan Aquila, saudara, pernikahan yang penuh dengan anugerah itu tidak berpusat sekali lagi pada diri sendiri, tetapi menjadi sumber kekuatan untuk memberkati dunia luar. Dan rumahmu adalah base campnya untuk misi Kristus boleh terus terpancarkan sampai ujung-ujung bumi.
Amin Bapak Ibu Saudari. Dan kita bersyukur ya ada gereja secara offline yang bisa menjadi mercusuar daripada Kristus untuk memberitakan Injil. Ya, dan kita bersyukur ada media sosial hari-hari ini, ada wifi dan lain sebagainya untuk menjadi sarana untuk kita memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah keluargamu, pernikahanmu sebagai base camp untuk misi. Amin Bapak Ibu Saudari, dukunglah. Makanya saya selalu ingatkan, dukunglah pekerjaan Tuhan di mana saudara terberkati. Mau di gereja saudara secara offline, saudara terberkati, dukung. Kalau Roh Kudus sudah menggerakkan untuk mendukung, saudara dukung. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan channel Pastor Deso, Roh Kudus untuk menggerakkan, untuk mendukung, dukunglah Bapak Ibu Saudari dengan hati yang tulus. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah menggerakkan, saudara juga terberkati. Wah, itu Bapak Ibu Saudari, itu seperti saudara sedang menabur ya benih, dan saudara siap sedang menabur ya benih, dan saudara siap untuk apa? Menuai setiap berkat kebaikan Tuhan yang akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita di depan sana nanti. Saudara yang terkasih, ya, jadi anugerah menjadikan pernikahan kita sebagai base camp untuk misi dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ada seorang petani yang dua pohon apelnya saling berdekatan. Satu pohon subur, sedangkan satu pohon yang lain kerdil, Bapak Ibu Saudari, nggak bertumbuh. Ya, petani yang ahli akan melihat, ya, bukan dengan menyalakan pohon yang kerdil itu, tetapi dengan memperkaya, menggemburkan tanah di sekitar pohon yang kerdil itu, Bapak Ibu Saudari, dan memastikan air yang diberikan kepada pohon itu, ya, dengan nutrisi yang cukup, pupuk yang cukup, ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Sehingga apa? Nanti pohon yang kerdil itu bisa bertumbuh. Ya Bapak Ibu Saudari, itu petani yang ahli demikian. Nah, seringkali kekerdilan dalam karakter pasangan kita bukan karena ia malas, tetapi karena hatinya atau tanah hatinya itu kekurangan nutrisi. Apa kekurangan nutrisinya? Nggak dihargai, ya Bapak Ibu Saudari. Nggak diberikan kata-kata thanks, terima kasih, dikuatkan dalam setiap kehidupannya. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudari bukan karena ia malas, tapi tanah hatinya kekurangan nutrisi tadi. Udah kerja capek-capek sampai di rumah malah dimarahin. Ya, udah kerja capek-capek di rumah juga sebagai istri, ya suami tiba-tiba pulang rumah dengan sikap yang tidak menghargai. Ya Bapak Ibu Saudari, dan anugerah sekali lagi membuat kita menjadi petani yang tanda kutip aktif, memperkaya tanah hubungan dalam setiap pasangan kita. Bukan hakim yang hanya mencela buahnya. Kamu kok begini? Kamu kok begini? Kok nggak enak makanannya? Kok semua nggak enak? Kok gajinya cuma segini? Kok uangnya cuma segini yang didapat? Semua Bapak Ibu Saudari, kita menjadi hakim yang mencela ya buah daripada pasangan kita. Daripada saudara mencela buahnya, mendingan saudara sekali lagi perkayalah tanah hubungan saudara dengan memberikan penghargaan, ya, dengan menguatkan. Misalkan istri kepada suami bisa pijitin sedikit-sedikit, ya, buatin kopi tanpa diminta. Contoh ini Bapak Ibu Saudari. Yang suami juga sama, kasih coklat kayak, kasih bunga kayak, kasih apalah, ya, menghargai istrimu, ya, walaupun itu tampaknya kecil, tapi itu sangat berharga dalam diri pasanganmu. Baik suami kepada istri, istri kepada suami. Saudara, mari setiap hari temukanlah satu hal spesifik untuk dipuji dalam setiap diri pasanganmu, ya, untuk diucapkan syukur dalam diri pasanganmu. Temukan satu hal yang spesifik, ya. Misalkan Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan terima kasih ya Pak sudah bekerja keras, atau mungkin istrimu yang bekerja, terima kasih ya Ma yang sudah bekerja keras ya untuk keluarga kita, terima kasih. Ucapkan terima kasih buat pasanganmu. Apa suka cara Mama menghadapi masalah tadi? Masakan Mama enak, walaupun di mulut kita kayaknya aduh kurang apa gitu ya. Tapi udah ucapin aja terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari. Ayo kita belajar untuk menemukan satu hal yang spesifik dalam setiap kehidupan pasangan kita. Dan kemudian saudara lakukan sesuatu yang ia sukai tanpa alasan khusus. Dan tanpa menunggu ia melakukannya lebih dahulu saudari. Ya di dalam setiap kehidupan saudara. Karena anugerah itu mengambil inisiatif. Misalkan apa ya, buatin kopi, salah satu contoh kan Bapak Ibu Saudari. Ketika misalkan suami, kamu tahu suamimu suka kopi, ya udah tanpa diminta saudara buatkan kopi pagi-pagi. Ya dalam setiap kehidupan suamimu siang-siang. Atau mungkin ketika tidak diminta saudara pijitin suamimu. Atau sebaliknya, ya tadi seperti saya bilang,
saudara memberikan hadiah-hadiah buat istrimu. Untuk apa? Untuk merekatkan hubungan. Ya, bukan nilai daripada harga hadiah itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada nilai yang lebih penting daripada sekedar harga. Istrimu merasa dihargai, suamimu juga demikian. Ya, sama-sama kalian merasa berharga dalam setiap kehidupan ya rumah tangga kalian semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bacalah Alkitab ya, atau renungkan renungan-renungan singkat secara bersama dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kalian semua. Lalu kemudian sharing dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, atau saudara bersama pasangan saudara. Tuhan berbicara apa untuk saudara sama suamimu, sama istrimu hari ini. Nanti saudara doakan satu sama lain. Jadikan anugerah Tuhan sebagai fondasi bersama dalam setiap kehidupan saudara. Inilah poin yang ketiga. Saudara diingatkan bahwa kasih karunia adalah kuasa untuk menjadi yang baru bagi pasangan kita. Ingat baik-baik, anugerah bukan hanya atmosfer, tetapi kuasa transformatif. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam konseling pernikahan, banyak pasangan yang terjebak dalam pola-pola yang reaktif. Saya akan berubah, kalau dia berubah. Kalau dia nggak berubah, saya juga nggak berubah. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka terjebak dalam pola-pola seperti ini. Tetapi anugerah itu membalik logika ini. Anugerah adalah kuasa untuk mengambil inisiatif menjadi agen perubahan positif. Berarti saudara yang terlebih dahulu berubah dalam setiap hidup saudara. Karena Kristus terlebih dahulu yang mengambil inisiatif bagi kita. Walaupun pasanganmu tidak berubah, saya mau berubah. Gitu Bapak Ibu Saudara. Harus seperti itu. Ya, jadi panggilan kita dalam pernikahan adalah menjadi kasih karunia dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang tentunya kasih karunia itu saudara wujudkan bagi pasangan saudara dengan tangan yang menolong. Ya, kan ada suami-suami kalau di rumah itu malas Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau saudara belajar di channel Pastor Deso, saudara ya rajin juga di rumah. Walaupun saudara sudah kerja di luar sana, tetapi ayo dukung juga istrimu membantu setiap pekerjaan-pekerjaan rumah dengan tangan yang menolong. Istri-istri juga sama, suamimu sudah berjerih lelah dalam kehidupannya. Ya walaupun mungkin dapat uangnya segini satu hari itu atau satu bulan itu. Saudara belajarlah menjadi mulut atau punya mulut yang memberkati. Terima kasih ya Pak buat setiap berkat, buat setiap usaha Papa sepanjang hari ini atau sepanjang bulan ini. Ya saudara, jadilah istri-istri yang punya mulut memberkati. Jangan pulang, waduh udah kayak anjing menggonggong Bapak Ibu Saudari ya. Semua Bapak Ibu Saudari. Belum juga ya Bapak Ibu Saudari baru dikasih uang. Udah mencocok. Ini gak cukup ini buat ini gak cukup, ini gak cukup. Ya belajar untuk memberkati terlebih dahulu. Miliki hati yang sabar dalam setiap hidup saudara yang memancarkan Kristus. Saudara inilah panggilan kita untuk menjadi garam dan terang dalam lingkup hubungan yang intim dengan pasanganmu. Saudara, anugerah itu mengalihkan fokusmu dari mengubah pasangan untuk menjadi berkat bagi mereka. Jadi tugas kita bukan mengubah pasangan capek. Saudara, kalau kita mengubah pasangan itu aduh capek, saya sudah mengalami itu. Kita berusaha mengubah pasangan capek ya dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mengubah pasangan itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saudara dan saya. Ingat ya, yang mengubah pasangan kita itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya selalu bawa pasanganmu di dalam doa-doamu. Tugasmu dan tugasku adalah taat, menjadi saluran anugerah. Apakah itu melalui kata-kata penghiburan? Apakah itu melalui setiap pelayanan-pelayanan kasih yang saudara kerjakan buat istri maupun suamimu? Atau mungkin ada kesabaran-kesabaran walaupun pasanganmu sudah melukai. Jadi ketika fokus kepada ketaatan, saudara, kita belajar untuk memberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara fokus kepada ketaatan, kita belajar untuk memberkati. Kita dilepaskan dari beban menjadi Tuhan bagi pasangan kita. Saudara, kita bukan Tuhan buat pasangan kita. Ingat ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, biarlah kita fokus kepada ketaatan diri pribadi kita. Pokoknya saya sebagai suami mau taat. Saya sebagai istri mau taat. Saya rindu hidup saya memberkati menjadi berkat. Ya, saudara dilepaskan dari beban untuk menjadi Tuhan bagi pasanganmu. Ya, untuk menilai-nilai setiap kehidupannya. Ya, siapalah kita yang menilai pasangan kita. Saudara, penilaian kita itu dari Tuhan nanti dalam penghakimannya yang adil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa saat kita setia menjadi saluran anugerah, maka Tuhan akan memakai itu sebagai alat
perkakasnya untuk bekerja dalam hati pasangan kita. Ya, ketika saudara belajar setia menjadi saluran anugerah, Tuhan akan memakai kita sebagai alatnya untuk saudara dan saya bekerja dalam hati pasangan saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo aplikasikan secara praktis. Ya, saudara bisa melakukan hal ini yang saya sampaikan pada saat hari ini. Komitmenlah untuk 7 hari berturut-turut melakukan satu tindakan, ya, anugerah secara rahasia, secara diam-diam. Ya, tapi tentunya spesifik ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudara komitmenlah selama 7 hari ke depan untuk melakukan satu tindakan anugerah secara rahasia tetapi spesifik. Ya, tanpa saudara mengharapkan imbalan, baik suami kepada istri, istri kepada suami. Lakukan 7 hari berturut-turut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa saudara mengharapkan imbalan, tanpa saudara mengharapkan pujian, tanpa saudara mengharapkan perubahan darinya. Lakukan tindakan ini 7 hari berturut-turut. Bapak Ibu Saudara, ya, tindakan anugerah rahasia yang sudah saudara doakan. Lalu saudara kerjakan itu buat pasanganmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, sekarang tanggal berapa ini? 29. Ya, nanti sampai tanggal berapa? 6 atau tanggal 5. Saudara lakukan dari sekarang. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, lakukan secara spesifik, personal. Sesuai dengan bahasa kasihnya. Ya, jika bahasa kasihnya adalah, oh saya pengen melayani suami saya, ya setrika bajunya. Itu contoh. Ya Bapak Ibu Saudari. Oh saya pengen menguatkan dia. Oh saudara taruh ya kata-kata penguatan. Saudara bisa tulis di dalam setiap tulisan-tulisan. Lalu kemudian di kertas ataupun di kertas yang lebih kuat ya. Bukan kertas putih. Tapi kertas apa tuh yang lebih kuat Bapak Ibu Saudara. Kayak kertas warna. Nanti saudara tulis malam-malam. Lalu kemudian saudara taruh itu di tas kerja suamimu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Atau di mana saudara supaya dia membacanya. Tulislah note. Taruhlah note pendukung di tas kerjanya. Ya Bapak Ibu Saudari, atau mungkin di laptopnya dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti saudara yang dikasih oleh Tuhan lakukan itu 7 hari berturut-turut. Ya, dalam setiap hidup saudara lakukan diam-diam. Biarkan Tuhan yang menjadi saksi ya dan pemercik sukacitamu dalam setiap hidupanmu. Ya, lakukan ini 7 hari. Saudara 7 hari melambangkan kelengkapan dan kesungguhan. Ya, tanpa sekali lagi ya, tanpa saudara mengharapkan apapun, perubahan apapun dari pasangan. Lakukan tindakan ini. Ya, inilah anugerah yang saudara berikan kepada pasanganmu. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya nanti di akhir hari yang ke-7. Luangkan waktu sendiri untuk berefleksi dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan melayani istriku, melayani suamiku, melayani pasanganku. Seperti Engkau melayani hatiku. Terima kasih ya Tuhan, ubah hatiku untuk lebih mengasihi seperti-Mu. Aku serahkan hasilnya kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Udah sebatas itu, dia berubah nggak berubah ya sudah, itu urusan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus untuk mengubah. Yang penting saudara sudah belajar taat. Ya, ini melatih otot-otot rohanimu, tujuannya itu. Melatih otot-otot rohanimu untuk mengasihi secara unconditional. Saudara memiliki kasih yang tanpa syarat. Dan tentunya kasih yang proaktif. Sehingga kita mengalami sukacita. Memberi karena anugerah. Saudara kita mematahkan siklus hubungan yang transaksional. Kalau kamu berubah, baru saya berubah. Kalau kamu baik, baru saya baik. Kalau kamu selingkuh, saya juga selingkuh. Ya, kalau kamu seperti itu, gue bisa balas lebih jahat lagi daripada apa yang kau lakukan. Wah itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita begitu tuh repot Bapak Ibu Saudara. Siklus itu gak akan pernah terputus. Maka yang kasihan adalah anak-anakmu. Yang paling kasihan adalah mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar ya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, jadi saya mau mengakhiri pada kesempatan saat hari ini. Pernikahan yang sehat bukanlah hasil dari menemukan pasangan yang sempurna. Tetapi dari dengan sengaja dan terus-menerus menerapkan Injil anugerah ini ke dalam relasi hubungan kita sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Saudara, ketika anugerah menjadi lingkungan di dalam setiap kehidupan saudara, lingkungan di hatimu, di kehidupan sekitarmu, dan menjadi respon dan tentunya inisiatif di dalam setiap pernikahan kalian semua. Kalian tidak sekedar menyelesaikan masalah. Kalian sedang membangun sebuah tempat yang suci, di mana masing-masing jiwa bisa bernafas, di mana masing-masing jiwa bisa bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus.
Jadi mulai yuk bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Dari satu aplikasi praktis tadi yang saya sampaikan, saudara biarkan anugerah mengalir dari pengalaman kalian semua dengan Kristus. Biarlah anugerah itu mengalir dan saksikan bagaimana Yesus Kristus dapat mengubah atau membuka landscape hubungan kalian semua dengan pasangan kalian semua. Ingat, Tuhan adalah ahli dalam membuat sesuatu yang indah dari ketidaksempurnaan kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dan saudara dan saya diingatkan untuk memiliki anugerah dalam menjalani hubungan keluarga saudara. Saudara, mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh terus memberkati jiwamu, keluargamu, rumah tanggamu, terlebih hatimu ya yang terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Bapa yang penuh dengan kasih, kami berdiri di penghujung tahun beberapa hari lagi dengan hati yang mungkin campur aduk. Ada rasa syukur, ada juga mungkin rasa penyesalan, ada sukacita, ada juga mungkin luka-luka yang belum sembuh. Khusus dalam hubungan pernikahan dan keluarga kami, atau hubungan-hubungan kami dengan kekasih kami, ya Tuhan, ampunilah kami. Karena seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, menghitung kesalahan pasangan kami, menyimpan luka itu, dan menuntut kesempurnaan dalam setiap kehidupan pasangan kami. Tapi pagi hari ini, kami mau belajar menyerahkan semua sisa-sisa tahun ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap kenangan yang pahit di 2025, setiap kata-kata yang melukai, setiap harapan yang pupus, kami letakkan semua di kaki salib-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat hari ini kami akan melangkah ke tahun yang baru beberapa waktu ke depan, isilah kami dengan kasih karunia-Mu yang mengubahkan. Jadikan kami pembawa damai, jadikan kami pelaku dari pengampunan yang Engkau berikan bagi setiap kami, sehingga kami dapat mengampuni pasangan kami. Dan kami juga boleh diberikan Tuhan ruang untuk terus bertumbuh bersama-sama dengan keluarga kami. Pulihkanlah ya Roh Kudus apa yang sudah retak itu. Pulihkanlah, sambungkan apa yang sudah putus di tengah-tengah keluarga kami. Kuatkan apa yang lemah, nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kelemahan-kelemahan kami. Dan biarlah tahun 2026 menjadi tahun di mana setiap pernikahan kami bukan lagi tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi Tuhan tentang bagaimana kami bersama-sama mencerminkan kasih Kristus yang tanpa syarat dalam kehidupan kami. Kami mau memberi hidup kami sepenuhnya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Ambil alihlah keluarga kami, ambil alihlah hati kami. Tulislah ulang dengan tinta anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Dan jadikan rumah-rumah kami menjadi tempat di mana kasih karunia-Mu berlimpah-limpah hadir, menjadi base camp rohani bagi setiap kehidupan keluarga-keluarga kami, di mana Engkau dipermuliakan dalam setiap percakapan, setiap keputusan, setiap pelukan, bahkan tindakan-tindakan dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran-Mu, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap hati, berkatilah setiap jiwa, berkatilah setiap suami, istri, rumah tangga dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak mereka, berkati orang tua mereka, berkati Tuhan Yesus mertua mereka, berkati kakek nenek mereka, opa oma mereka maupun cucu-cucu mereka. Tuhan kami bersyukur, berkatilah setiap studi kami, pekerjaan kami, bisnis usaha yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sungguh terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Setiap hari kami boleh di-refresh, kami boleh di-reset. Sehingga Tuhan kami percaya bersih jiwa selalu menyegarkan setiap kami Tuhan dalam kehidupan jiwa kami. Terima kasih. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah follow Pastor Deso di TikTok. Terima kasih yang sudah subscribe di YouTube. Terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan kalian semua. Terima kasih juga yang sudah menerbangkan gift, yang sudah share channel ini kepada setiap teman-teman di luar sana. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Bahkan terima kasih juga buat setiap persembahan
pemberian saudara, persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, persembahan khusus untuk pembukaan TK lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu saudara-saudari lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih buat dukungan-dukungan saudara yang saudara berikan setiap harinya atau saudara berikan per periode waktu. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan yang membalaskan setiap pemberian-pemberian itu menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan menjadi berkat yang berlimpah-limpah dalam hidupmu dan keluargamu. Saudara, bagi kalian juga yang rindu untuk memberkati, menjadi rekan sekerja Allah, ya Bapak Ibu Saudari, saudara rindu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, persembahan khusus, ya kolekte apapun namanya, ya Bapak Ibu Saudari, saudara juga rindu, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil saya, ya Bapak Ibu Saudari, di profil Pastor Deso di TikTok ada, kalau di YouTube itu di kolom deskripsi dari setiap judul khotbah saya itu saya berikan. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau di TikTok lebih lengkap itu ada di profil Pastor Deso. Di sana ada rekening istri saya, BCA istri saya atas nama Angelin. Atau saudara bisa memberikan lewat sosial bus Bapak Ibu Saudari. Ya, buat orang-orang Indonesia gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Ya, saudara punya rekening bank-bank lain di Indonesia nggak apa-apa, tapi semua bisa diberikan lewat BCA di channel Pastor Deso. Kalau orang-orang di luar negeri, saudara bisa memberikan lewat sosial bus ya karena lebih memudahkan. Tapi kalau saudara orang Indonesia yang ada di luar negeri punya rekening bank-bank di Indonesia, saudara bisa memberikan lewat BCA ya. Tapi kalau saudara tidak punya rekening bank di Indonesia, saudara bisa menggunakan sosial bus. Bapak Ibu, terima kasih. Saya mengajak setiap saudara untuk menjadi rekan sekerja Allah lewat channel Pastor Deso. Ya, khususnya kalau kalian mau memberikan ya dukungan-dukungan materi, persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan dan lain sebagainya. Miliki ketiga hal yang saya selalu sampaikan. Yang pertama, saudara ada komando daripada Roh Kudus untuk mengingatkan saudara memberkati pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara tahu ini ladang penginjilan yang subur untuk saudara dukung dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi komando pertama dari Roh Kudus. Kalau saudara tidak ada komando ini yang saudara nggak usah berikan ya Bapak Ibu Saudara dan kasih oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dan kasih oleh Tuhan, saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso setiap waktunya ya. Setiap waktunya saudara terberkati, maka saudara rindu untuk mendukung. Dan yang ketiga, saudara sedang belajar bermurah hati lewat pelayanan Pastor Deso. Milikilah salah satu dari ketiga hal ini. Ya, saudara sudah dikomando oleh Roh Kudus atau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Atau yang ketiga, saudara berlatih untuk bermurah hati, mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara untuk memperluas Injilnya, ya khususnya di tengah-tengah kehidupan kita baik di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Kalau mereka tahu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, Bapak Ibu Saudari, kita berdoa supaya lewat channel ini banyak orang-orang dikuatkan, banyak orang-orang setia sampai akhir perjalanan hidup mereka kepada Tuhan Yesus, dan banyak orang-orang yang diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara, terima kasih buat kalian semua ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya bagi saudara yang rindu, datanglah setiap hari. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan selama momen Natal Tahun Baru, Pastor Deso akan live setiap pagi saja Bapak Ibu Saudara. Jadi 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Kalau saudara memiliki waktu jam-jam itu, bergabung kembali dalam channel Pastor Deso Senin sampai Sabtu. Ya Bapak Ibu Saudara, saya akan berusaha untuk setiap hari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu buat teman-teman semua, baik yang di TikTok, baik juga yang di channel merah. Thank you ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saudara, semangat selalu dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi kalau ada pergumulan-pergumulan doa, ada pergumulan-pergumulan hidup apapun itu, saudara mau curhat, mau sharing, minimal kami akan doakan. Saudara bisa masuk ke inbox TikTok saya Bapak Ibu Saudara ya. Saya hanya membuka ruang lewat inbox Bapak Ibu Saudara, inbox TikTok Pastor Deso. Nanti saya di sana kalau saudara mau minta nomor WA juga nggak apa-apa. Nanti nomor Ibu Gembala yang akan diberikan kepada saudara ya. Kalau saudara mau minta nomor WA atau saudara rindu kami melayani di ke rumah saudara, ke rumah sakit, atau mungkin saudara ada pelayanan-pelayanan, saudara mau dibaptis, atau saudara mau curhat, atau saudara mau memberkati rumah saudara yang baru, mau memberkati bisnis usaha saudara, atau saudara rindu didoakan karena saudara sedang sakit. Kalau memang waktunya memungkinkan,
Saya akan berusaha untuk tahun-tahun ke depan, Bapak Ibu Saudari, walaupun itu jauh, ya mungkin kami akan berusaha, ya baik itu Jabodetabek, luar Jabodetabek, kami akan berusaha selain di hari Minggu tentunya ya, mungkin di hari Senin sampai Kamis kami bisa pergi ya untuk ke tempat saudara, puji Tuhan. Atau mungkin saudara rindu untuk dilayani khotbah dan lain sebagainya di rumah-rumah rohanimu, saudara bisa inbox kepada Pastor Deso. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu Bapak Ibu Saudari, sekali lagi Merry Christmas, Happy New Year's, atau selamat menjelang tahun baru beberapa hari lagi. Tetap semangat mengiring Tuhan, tetap selalu ada join bersama di channel Pastor Deso. Semangat ya Bapak Ibu Saudari. Saya mohon undur diri, mau disapa nggak satu-satu ini? Ya saudara Bu Agnes Simba, God bless you. Bu Imeli, thank you. Ya Bu Mariate, Gelas Kaca, Pak Supri, Bu Happy, terima kasih. Bu Semnalim, Bu Maurin, ya Ruli Mahdamanik, Alat Listrik Kenari Bu Yuliana, thank you. Buat Bu Frismoko, buat Bu Susan Moichu, Imelin Lime, Linda Lase, Doni Lies, Dok Deb BDG, Melur Hutahean, Bu Jenti Sohendar, Run Bilim, ya Winbis, Kam Suifun, Pak Hap Hap, Biring Gavi, Hanitang Siho, Pak On, Windarti, User Ahin Lim, ya Eko Purwanto, Nitahir, dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Kalau yang di sini saya ngucapinnya saya bingung, nama-namanya kelihatan gak sih? Saya belum ngecek Bapak Ibu Saudari kalau di sini. Tetapi kalau di sini saya membaca di kolom komentar aja ya. God bless you Supriyanti Bambang, God bless you Laura Bronco, God bless you Maria Mercy Dokor. Panjang banget namanya ya. Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus memberkati. Dari Dili, Timor Leste, Tuhan memberkati ya Ibu Maria saja ya aku panggilnya ya. God bless you. Tuhan memberkati selalu. Saudara, salam dari saya Pastor Deso buat kalian semua. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Yang gubernurnya, saudara tahu ya, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy bersama artisnya Ayu Ting Ting. Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus memberkati. Jadi maksud saya rumah saya di wilayah mereka. God bless you. Bye-bye. Salam dari saya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.